Selamat datang di Kang Review Komik. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Nation Class Dungeon Architect. Sebuah mobil penyelamat melaju kencang di jalan raya. Lampu depannya menembus kegelapan sementara sirene meraung. Di ponsel pintar, berita melaporkan kegagalan total lainnya dalam membersihkan gerbang kelas 6. Komentar internet sudah membanjiri dengan orang-orang yang mengejek para pemburu karena tidak berguna. Di dalam mobil, tim penyelamat mengeluh tentang bagaimana para pemburu bergaji tinggi ini bahkan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Salah satu dari mereka mengatakan mereka harus mulai lebih mempercayai para pemula dan menatap Seo-yul, kepala departemen, hanya menatap ponselnya, tampak seperti dia lebih suka berada di tempat lain. Dia mengabaikan pembicaraan itu, mengatakan, itu masalah para pemburu, bukan masalah mereka. Kepala seksi, Lee Han, menyuruh mereka untuk menghentikan obrolan dan fokus karena mereka hampir sampai di tempat kejadian. Tim terus mengeluh tentang bagaimana para pekerja penyelamat selalu disalahkan atas kesalahan serikat. Seo-yul hanya mendengarkan, sangat menyadari kedudukan rendah mereka di dunia para Awaken. Sebagian besar pemburu administrasi hanya berada di level menengah, terjebak melakukan pekerjaan kotor yang tidak mau disentuh oleh guild besar. Organisasi ini terbagi menjadi 3 bagian: garda depan, pengawasan, dan departemen penyelamatan. Tugas mereka adalah menuju gerbang ketika anomali terjadi dan menyelamatkan semua orang hidup-hidup. Tapi Seo-yul memiliki peran rahasia yang tidak diketahui siapapun dalam tim. Matanya mulai bersinar dengan intensitas keemasan yang tajam. Dia adalah apa yang mereka sebut sebagai pencari, seseorang dengan keahlian yang sangat khusus. Mobil van berhenti di depan gerbang yang berputar-putar dengan energi oranye yang kacau. Lee Han bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang. Dia memberitahu mereka bahwa mereka akan masuk untuk menyelamatkan anggota Epic Guild, jadi mereka perlu tetap waspada. Kru bersiap untuk melangkah melalui portal, tetapi sekelompok orang menghalangi jalan mereka. Seo-yul menatap tajam pria yang bertanggung jawab, yang bertindak seolah-olah dia pemilik tempat itu. Ini adalah Baek Jun-hwan, seorang eksekutif dari Guild Overcross yang terkenal. Overcross terkenal karena mengorbankan guild-guild lemah hanya untuk mendapatkan uang cepat dari jarahan dungeon. Baek Jun-hwan adalah dalang di balik sebagian besar serangan gagal yang berakhir dengan panggilan darurat. Lee Han mencoba melewatinya, menjelaskan bahwa nyawa dipertaruhkan. Pria tua itu memasang senyum palsu dan menawarkan agar guildnya sendiri membantu mereka. Seo-yul tidak menerima tawaran itu karena tahu bencana ini mungkin direncanakan oleh Baek Jun-hwan sendiri. Dia langsung mengatakan kepada Baek Jun-hwan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuannya dan untuk menjauh. Baek Jun-hwan hanya memperhatikan mereka pergi, menyebutnya memalukan. Saat tim memasuki gerbang di dalam, gerbang itu mengarah ke sebuah kuil kuno besar yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Seorang penyembuh berusaha mati-matian menyelamatkan seorang pemburu yang terluka sambil berdoa agar bala bantuan segera datang. Tapi mereka tidak sendirian, hantu-hantu mengerikan merayap keluar dari bayangan. Gadis itu mendongak ketakutan saat salah satu makhluk itu menjulang di atasnya. Hantu itu menerjang ke depan, cakarnya bersinar dengan energi gelap. Dia menutup matanya, bersiap untuk serangan itu. Tiba-tiba, sebuah tombak yang bergemuruh dengan kilat biru mencegat serangan itu. Seo-yul berdiri di jalan, dengan mudah menahan monster itu dengan satu tangan. Dia mengulurkan tangan dan dengan tenang bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia memberinya senyum percaya diri, memberitahunya bahwa regu penyelamat sudah tiba. Lee Han berteriak agar Seo-yul bersiap sebelum mereka benar-benar dikepung. Ghoul berkerumun dari segala arah dan bertempuran untuk mencari jalan keluar pun dimulai. Seo-yul mengaktifkan kemampuan gelombang senyapnya untuk memetakan area tersebut. Denyutan energi mengungkapkan siluet monster yang bersembunyi di balik dinding tebal. Dia fokus pada gema, memvisualisasikan seluruh tata letak kuil hanya melalui suara. Matanya menyala terang saat dia menentukan rute pelarian baru untuk tim. Lee Han bersemangat dan siap memimpin kelompok menuju pintu keluar. Tim mengangkat para penyintas dan bersiap untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka berlari kencang dengan segerombolan ghoul yang menggeram tepat di belakang mereka. Salah satu penyintas ketakutan, bertanya-tanya apakah mereka bahkan menuju ke arah yang benar. Lee Han menyuruh untuk mempercayai pencari itu terlepas dari pangkatnya yang rendah. Dia sangat percaya pada kemampuan indera Seo-yul, menyebutnya sebagai salah satu yang terbaik di negara ini. Monster-monster itu tidak berhenti menyerang, rahang mereka mengatup di tumit tim. Lee Han membanting ghoul ke tanah untuk menjaga jalan tetap bersih bagi yang lain. Tekanan semakin meningkat dan bahkan Lee Han mulai memeriksa ulang jalan mereka. Rasanya seperti gol-gol itu berlipat ganda, berkerumun dari setiap sudut lorong.
Para petugas penyelamat berjuang mati-matian, menghantam gerombolan itu dengan semua yang mereka miliki. Mereka nyaris tidak mampu bertahan sambil mencoba menjaga agar yang terluka tetap aman. Seo Yul menjatuhkan monster lain saat mereka mendekati pintu keluar. Dia yakin pintu keluar ada di depan, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dia menyadari bahwa monster-monster itu tidak hanya mengejar mereka, tetapi juga menunggu mereka di tujuan mereka. Ghoul biasanya tidak berakal, tetapi yang ini dikoordinasikan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sebuah peringatan sistem muncul, memperingatkannya bahwa indera keenamnya telah terpicu. Ia dapat merasakan tatapan jahat yang mengawasi setiap gerakan mereka dari balik bayangan. Tiba-tiba, tanah meledak menjadi lingkaran sihir ungu yang besar. Li Han berhenti mendadak, ngeri dengan jebakan yang tiba-tiba itu. Seo Yul berteriak agar semua orang segera melompat keluar dari lingkaran. Dari kegelapan, sebuah tangan pucat dengan cakar merah tua yang panjang menjulur ke arah mereka. Tim bergegas mencari tempat aman saat energi lingkaran mulai melonjak. Li Han mencoba menarik Seo Yul bersamanya, berteriak agar ia melupakan semua orang dan lari. Tetapi, Seo Yul tahu mereka semua tidak akan berhasil dan mendorong pemimpinnya dengan keras ke arah tepi. Li Han terlempar keluar tepat saat jebakan terkunci. Seo Yul berdiri sendirian di tengah rune ungu yang bercahaya. Sebuah jendela sistem memberitahunya bahwa pembatasan berat telah diberlakukan pada kecepatan geraknya. Tekanan mantra itu menahannya di tempat, bahkan membuatnya sulit bernapas. Li Han menyaksikan dengan ngeri, berteriak bahwa ia akan kembali untuknya. Seo Yul memperingatkannya untuk tetap di belakang dan tidak mendekati jebakan. Dia memerintahkan Li Han untuk membawa para penyintas dan pergi selagi masih ada kesempatan. Li Han menggertakkan giginya, sangat membenci kenyataan bahwa dia harus meninggalkan seorang rekan tim. Dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya saat mundur bersama anggota tim lainnya. Sendirian di tengah lingkaran, Seo Yul menyeringai dan mengatakan kepada bosnya untuk tidak memperlakukannya seperti orang mati dulu. Para Ghoul mendekati pemburu yang terjebak, merasakan kesempatan mudah untuk membunuh. Seo Yul menatap kegelapan, bertanya kepada bos apakah dia berencana untuk mempermainkan mereka sejak awal. Penguasa kuil akhirnya mengungkapkan dirinya, ahli sihir kerangka, Caracal. Caracal mengakui bahwa dia benar-benar terkejut dengan betapa mahirnya pemburu itu menavigasi kuil dan bertanya bagaimana mungkin Seo Yul bisa mengetahui tata letaknya sebaik penguasanya. Bahkan saat terjebak dalam energi yang bergemuruh, Seo Yul tetap menyeringai dan menyarankan dia mungkin akan menceritakan semuanya kepada ahli sihir itu jika dia diizinkan pergi dalam keadaan utuh. Tangan Caracal bersinar dengan energi ungu gelap. Dia sudah selesai bermain-main dan memutuskan untuk mengubah pria itu menjadi Ghoul. Korupsi menyebar di udara saat Seo Yul merasakan tekanan serangan itu. Musuhnya tidak lagi mencari percakapan. Petir ungu menghanguskan lengan Seo Yul, membakar perlengkapannya. Rasa sakitnya langsung dan luar biasa. Peringatan sistem mulai berteriak di wajahnya. Dia telah dikutuk dan vitalitasnya terkuras dengan cepat. Seo Yul mengeluarkan jeritan yang memilukan saat energi itu merobek tubuhnya. Dia mencapai titik puncaknya. Dalam kesadarannya yang memudar, dia bertanya-tanya apakah dia hanya menggertak selama ini. Mungkin jika dia memohon bantuan, keadaan akan berbeda. Dia teringat pada para pemburu yang hanya peduli pada gaji, membiarkan orang mati sementara mereka menghitung emas mereka. Bagi mereka, monster yang mati hanyalah aset bisnis dan nyawa hanyalah statistik. Lalu dia mengingat pemburu administrasi yang menyelamatkannya saat masih kecil. Pria itu tidak merayakan setelah pertarungan, meskipun dia menyelamatkan Seo Yul, pemburu itu malah menangis. Dia hancur karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Empati pahlawan itu melekat pada Seo Yul selama bertahun-tahun. Dia ingin menjadi pemburu yang benar-benar melindungi yang lemah. Mata Seo Yul terbuka lebar, bersinar dengan cahaya kuning yang ganas. Dia menolak untuk mati di lubang seperti ini. Dia mendorong batas kemampuannya, mengaktifkan gelombang senyap dan keenam indranya sekaligus. Sinestesia bekerja berlebihan pada akhirnya. Seluruh ruang bawah tanah mulai memperlihatkan struktur tersembunyinya, berdenyut dengan garis-garis energi emas. Dia mati-matian mencari jalan keluar, semacam keajaiban tersembunyi di dinding. Melalui sebuah pintu, dia melihat cahaya biru samar. Itu secercah harapan kecil, tetapi hanya itu yang dia miliki. Pupil matanya menyempit saat dia memfokuskan setiap energi yang tersisa pada cahaya itu. Itu adalah batu nisan bercahaya aneh yang tertutup reruntuhan kuno. Itu satu-satunya hal di seluruh tempat ini yang terasa berbeda. Sebuah pesan sistem muncul, memberitahunya bahwa dia telah menemukan catatan tersembunyi dari kelas rahasia. Seo Yul hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Kelas tersembunyi adalah pengubahan permainan yang tepat yang dia butuhkan. Caracal menjulang di atasnya, mengulurkan cakar bergeriginya. Dia pikir pertarungan sudah berakhir. Para Ghoul menerjang ke depan untuk menghabisinya. Monster itu ingin mengakhiri penderitaan Seoul sekarang juga. Dikelilingi dari segala sisi, Seoul berdiri di tengah lingkaran sihir yang bercahaya. Sistem memberinya pilihan, mengubah kelas menjadi perancang labirin tersembunyi. Sebuah tinju besar mengayun ke bawah, tepat mengarah ke kepala Seoul. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Ini atau kematian yang pasti. Seoul berteriak menerima, membiarkan sistem mengambil alih. Misi diterima dan seluruh ruangan mulai bergetar. Semburan energi biru yang besar meletus dari Seoul, mendorong monster-monster itu mundur seolah-olah mereka bukan apa-apa. Tutorial resmi dimulai dan aturan dunia mulai menulis ulang dirinya sendiri. Dinding batu yang kokoh hancur menjadi lautan blok digital yang mengambang. Caracal menatap transformasi itu dengan sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Mangsanya telah sepenuhnya lenyap ke dalam geometri ruangan yang berubah. Seoul berdiri tegak, luka-lukanya sudah terasa seperti kenangan yang jauh saat kekuatannya stabil. Dia memeriksa statusnya dan melihat dia sudah mencapai level 10. Meskipun kelasnya saat ini sedang dalam transisi, kelas lamanya telah hilang, digantikan oleh kebangkitan baru ini. Dia tidak percaya dia benar-benar berhasil. Dia melihat sekeliling ruang digital, mencoba untuk memahami situasinya. Labirin yang berubah-ubah ini adalah zona tutorial baru di mana dia harus membuktikan dirinya. Dia terus memperhatikan jendela sistem saat jendela itu menjelaskan realitas barunya. Tujuannya jelas, bunuh 20 Ghoul dalam 24 jam menggunakan fungsi peta. Dia mengerti bagian membunuh, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya fungsi peta itu. Tiba-tiba, peta holografik besar terbentang di udara di depannya, bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Seoul menatap peta holografik yang melayang di depannya. Itu sangat intuitif. Dia dengan cepat memahami dasarnya. Titik hijau menandai posisi tepatnya di ruang bawah tanah. Titik-titik merah yang tersebar di seluruh tata letak adalah Ghoul yang perlu dia buru. Dia menyadari bahwa peta adalah alat utamanya untuk menyelesaikan tutorial ini dalam batas waktu 24 jam. Rasanya agak seperti permainan, tetapi sebagai seorang pencari, ini sangat cocok untuknya. Dengan tekad yang teguh, dia mempersiapkan diri untuk berburu. Dia menyelam ke dalam kabut tebal di level bawah. Seekor Ghoul sendirian mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Seoul tidak ragu-ragu menebas monster itu dengan semburan energi biru. Notifikasi naik level muncul saat dia membersihkan ruangan-ruangan awal. Dia hanya memiliki 4 Ghoul tersisa dengan 30 menit tersisa. Terengah-engah, dia menggenggam sepotong tulang bergerigi yang dia ambil dari hasil buruannya. Dia perlu bergerak lebih cepat. Tutorialnya berjalan dengan baik, dan dia bahkan berhasil menemukan senjata darurat di sepanjang jalan. Dia kembali mengandalkan kemampuan petanya untuk menjaga momentum. Ruangan demi ruangan, dia secara sistematis memburu monster-monster itu. Sebelumnya, dia memiliki 14 Ghoul tersisa dan 16 jam tersisa. Dengan waktu tersisa 10 detik, dia merasa cukup yakin bisa mengalahkan waktu. Kemudian, sesosok hantu lapis baja raksasa tiba-tiba muncul dari kegelapan. Pria besar itu benar-benar berbicara. Berterima kasih kepada Seoul karena telah menyerahkan dirinya langsung ke kematiannya. Seoul berkeringat dingin saat monster itu mengejeknya karena mengira dia bisa menyelinap mendekati mereka. Tiba-tiba, 3 Ghoul lagi muncul di belakang pemimpin mereka, mengepungnya. Dia menyadari dia telah membuat kesalahan. Dia terlalu percaya diri dan berhenti memeriksa peta. Sekarang, dia telah masuk ke dalam perangkap. Dia mencoba untuk tetap tenang dan mengevaluasi kembali situasinya. Dia tahu dia hanya bisa menangani 2 hal ini sekaligus. Dia benar-benar terpojok tanpa cara mudah untuk menerobos garis pertahanan. Dalam pikirannya, dia melihat situasi seperti permainan Zhang Yi. Dan papan catur terlihat suram. Tidak peduli bagaimana dia menghitung angkanya, dia akan kalah. Dia menggertakkan giginya, bertanya-tanya apakah ini benar-benar batas kemampuan seorang pemburu peringkat D sepertinya. Para Ghoul menerjang untuk membunuh, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh baginya. Dia berteriak frustasi, menolak untuk menyerah dan mati setelah sampai sejauh ini. Naluri bertahan hidupnya muncul, memicu indera keenam dan sensori sinestesia sekaligus. Dia menatap tajam para monster, menantang mereka untuk mencoba menangkapnya. Saat itulah sistemnya bersembunyi, menghubungkan indera keenamnya dengan peta membuka keterampilan baru, blok putar. Udara di sekitarnya mulai berdengung saat dinding-dinding dungeon mulai bergetar.
Sistem tersebut mengkonfirmasi bahwa dia sekarang memiliki kendali langsung atas tata letak labirin. Pada peta holografik, dia melihat perintah putar siap digunakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ruangan bergeser, dan cakar gol meleset darinya hanya beberapa inci saat lantai berputar. Dia memperhatikan peta saat titik-titik merah secara fisik didorong menjauh ke koridor-koridor terpisah. Seluruh lorong mengerang dan berputar, bersinar dengan mana biru saat kembali sejajar. Para gol dibiarkan berkeliaran di lorong-lorong kosong, benar-benar terisolasi satu sama lain. Seoyul berdiri di atas salah satu monster yang terpisah, akhirnya memahami kekuatan sejatinya. Senyum puas terukir di wajahnya. Sekarang dia bisa mengendalikan peta. Perburuan ini menjadi jauh lebih mudah. Di lorong-lorong, ia mengelurkan tangannya, siap memanipulasi dungeon seperti seorang arsitek ulung. Di lorong-lorong dungeon yang remang-remang dan diterangi cahaya hijau, seekor hantu berkeliaran sendirian. Seoyul menyusuri koridor, gerakannya kabur saat ia menghindari cengkeraman monster-monster itu. Dengan semburan listrik biru, ia menyerang. Energi itu berderak mengenai kulit hantu tersebut. Ia menghabisi makhluk itu dengan pukulan tepat dari pedangnya yang diserapi energi. Sisa-sisa hantu itu menguap menjadi mana, bukti kekuatannya yang luar biasa. Monster lain menyerbu keluar dari bayangan, matanya bersinar dengan rasa lapar yang buas. Ia mengeluarkan raungan serak, putus asa untuk mencabik-cabiknya. Tetapi binatang buas itu bukanlah tandingan baginya. Dengan cepat berakhir telungkup di lantai batu yang dingin. Seoyul melompat ke udara, menatap target terakhir dengan tekad dingin. Yang terakhir, ia membanting tangannya ke makhluk itu, melepaskan semburan petir biru yang menerangi lorong. Hantu itu menjerit kesakitan saat arus listrik merobek tubuhnya. Mata kuningnya bersinar dengan cahaya yang menusuk saat dia mengejek monster yang sekarat itu. Aku yakin sudah kubilang. Dengan tebasan vertikal terakhir yang menghancurkan, dia menghancurkan binatang buas itu untuk selamanya. Kau pikir, aku akan mati setelah menempuh perjalanan sejauh ini? Jendela sistem biru membanjiri pandangannya, mengumumkan keberhasilan penyelesaian tutorialnya, dan perubahan kelasnya menjadi perancang labirin. Di luar, hujan deras mengguyur jalanan kota yang kelabu. Sebuah suara panik memanggil kepala seksi, sekelompok pemburu dengan perlengkapan taktis berat berdiri berkerumun, tampak kalah dan putus asa. Salah satu dari mereka, pemburu administrasi berambut pirang, berteriak sambil menangis. Putus asa mencari Seoyul setelah gerbang itu menghilang. Di dekatnya, seorang pria dengan tenang menggigit es krim coklat. Tampaknya tidak menyadari kekacauan yang terjadi. Apa? Itu Seoyul. Berjalan ke arah mereka dengan payung dan tas belanjaan. Kenapa kalian begitu marah sekarang? Para pemburu ternganga kaget melihatnya. Kesedihan mereka berubah menjadi kebingungan total. Dia hanya tersenyum dan mengangkat makanannya, menyarankan mereka semua mengambil es krim dan pulang lebih awal. Kemudian, dia menguji kemampuan barunya menciptakan bola. Sebuah pusaran energi biru terbentuk di depannya, duduk di dekat air mancur taman yang tenang. Dia memegang bola hitam kecil di telapak tangannya, merenungkan bagaimana dia dapat menggunakannya untuk memenjarakan musuh. Sistem tersebut menjelaskan keterampilan S-grade, memperingatkan bahwa musuh manapun yang berhasil melarikan diri dari labirin akan kembali dengan lebih kuat. Dia merenungkan resikonya, mengetahui bahwa meskipun bola itu tidak terlihat oleh orang lain, dia tidak boleh menggunakannya secara sembarangan. Dia memeriksa statistik labirin tutorialnya, mencatat daya tahannya saat ini, dan jumlah monster yang telah dia kumpulkan untuk bertahan hidup dari apa yang akan datang. Dia tahu dia perlu mengisi labirinnya dengan makhluk yang lebih kuat menggunakan keterampilan Raja Labirin. Tangannya bersinar dengan kekuatan saat dia menyadari bahwa dia juga perlu mendorong dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Sebuah suara yang familiar menyela pikirannya. Seorang gadis muda dengan rambut coklat panjang bernama Yeonhee bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Dia menyapanya dengan senyum hangat sambil mengeluarkan apel merah besar dari tasnya. Seoyul mengambil buah itu dan mulai memakannya. Berterima kasih kepadanya. Dia menjelaskan bahwa ibunya ingin dia membawanya sebagai hadiah. Dia terkejut dengan kemurahan hatinya, tetapi dia hanya menertawakannya sebagai tanda persahabatan mereka selama 5 tahun sebagai tetangga. Saat mereka berjalan bersama menyusuri kota, dia bertanya bagaimana kehidupan sekolah Yeonhee akhir-akhir ini. Ekspresi Yeonhee berubah. Keringat mengalir di wajahnya saat dia ragu untuk menjawab. Dia tidak mendesaknya, hanya mencatat bahwa kehidupan sekolah biasanya sama saja seperti biasanya. Momen tenang mereka hancur oleh teriakan putus asa yang datang dari gedung terdekat. Seorang wanita ditahan oleh petugas, menangis tak terkendali sambil memanggil putrinya, Somi, yang masih berada di dalam hotel. Mereka mendongak ke arah butik hotel yang menjulang tinggi, yang dikelilingi oleh banyak polisi.
Seo Yul menyadari itu bukan kebakaran, tidak adanya asap hanya bisa berarti satu hal, sebuah dungeon. Ini adalah fenomena mengerikan di mana sebuah gerbang dibiarkan tanpa pengawasan terlalu lama, memungkinkan monster untuk keluar ke dunia manusia. Dia dengan cepat mengembalikan kantong apel kepada Yeonhae yang kebingungan, meminta maaf atas kepergiannya yang tiba-tiba. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang dingin saat dia bersiap untuk terjun ke medan pertempuran. Dia punya tugas yang harus dilakukan. Seo Yul mendekati Hotel Kordindov, mengabaikan panggilan panik dari seorang polisi di dekatnya. Dia menunjukkan kartu identitas resmi Departemen Penyelamatannya, membungkam protes petugas itu. Meskipun petugas itu terkejut karena dia sendirian, Seo Yul bersikeras untuk masuk ke dalam mendahului anggota tim lainnya. Polisi itu meraih bahunya, memperingatkannya tentang bahaya ekstrim yang menantinya di dalam. Dia menggambarkan gerombolan goblin merah ganas yang telah mengambil alih hotel, menjadikannya misi bunuh diri bagi satu orang. Seo Yul tetap tenang, hanya menyatakan bahwa bahaya itulah mengapa dia harus bertindak segera. Di latar belakang, petugas berjuang untuk menahan seorang ibu yang berduka karena anaknya masih terjebak di dalam. Karena para pemburu guil tidak dapat ditemukan, Seo Yul memutuskan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia meyakinkan petugas itu bahwa dia tidak sendirian seperti yang terlihat. Dia memasuki lobi hotel yang gelap, memikirkan bagaimana Serikat Hanul mengabaikan gerbang kelas rendah ini. Dia tahu betul bahwa Serikat sering mengabaikan gerbang yang tidak menjanjikan keuntungan finansial yang tinggi. Pemandangan staf yang berjatuhan di lobi adalah pengingat suram tentang harga keserakahan perusahaan semacam itu. Kemampuan indera keenamnya aktif dan dia memanggil predator tersembunyi untuk menunjukkan diri mereka. Pada saat itu, segerombolan goblin merah jatuh dari bayangan langit-langit. Cakar mereka terlihat. Senyum puas terukir di bibirnya saat ia bersiap untuk menguji kekuatan barunya. Ia mengaktifkan kemampuan bola dan pusaran biru yang bergemuruh meletus di tengah lobi. Tarikan gravitasi portal semakin kuat, menyeret puing-puing dan monster di sekitar ke arahnya. Satu persatu, goblin-goblin yang menjerit tersedot ke dalam lubang hitam biru yang berputar. Seo Yul menyaksikan dengan puas saat rencananya berjalan sempurna di tengah aula. Ia menangkap bola yang runtuh di telapak tangannya, yang kini berisi monster-monster yang baru saja ia tangkap. Jauh di dalam labirin pribadinya, kehadiran mengerikan menunggu, siap menerima subjek barunya. Dengan goblin-goblin yang ditangkap di tangan, kekuatan sejati Seo Yul sebagai perancang labirin mulai bersinar. Ini adalah goblin merah, ancaman bintang 1 dari keluarga goblin. Mereka adalah spesies yang berorientasi pada kelompok dan selalu bergerak dengan pemimpin pusat. Dalam banyak hal, mereka tidak jauh berbeda dari goblin biasa, kecuali satu detail penting. Para goblin ini sebenarnya memiliki kecerdasan untuk berburu secara strategis. Biasanya, itu akan membuat mereka menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang terjebak di jalur mereka. Tapi, Seo Yul tidak khawatir. Dia mengendalikan semuanya dengan bola energinya. Labirinnya sudah melakukan pekerjaan berat untuknya. Monster-monster dilempar seperti boneka kain oleh jebakan. Seo Yul memeriksa statistik. Unit-unitnya bertahan. Bahkan ketika musuh mencoba beradaptasi, perburuan otomatisnya efisien. Tetapi dia tahu dia tidak bisa lengah sementara lebih banyak goblin membanjiri. Dia memperjelas di dalam labirinnya. Monster-monster itulah yang diburu. Dia saat ini berada di lantai 17 Hotel Prestige. Dia masuk ke sebuah suite hotel yang berantakan mencari korban selamat. Bersembunyi di sudut adalah seorang gadis kecil yang ketakutan bernama Somi. Seo Yul mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang dan dia sudah mengurus semuanya. Somi terkejut karena Seo Yul berhasil membersihkan semua monster itu sendirian. Sambil membimbingnya keluar, Seo Yul merasa puas karena rencananya untuk membawa mereka ke labirin berhasil. Dia melacak goblin yang tersisa melalui dinding, tahu bahwa mereka hanya beberapa inci dari menemukan Somi. Jika dia lebih lambat, mereka akan segera mencium bau Somi. Sebuah peringatan sistem muncul di antara muka pemiliknya. Lebih dari setengah monster penjaga di area tersebut telah dimusnahkan. Lift akhirnya mencapai lantai mereka. Dia menyuruh Somi untuk turun ke tempat aman selagi jalan masih aman. Somi bertanya apakah dia akan ikut, tetapi dia masih harus menangkap satu monster jahat lagi sebelum pergi. Dia tahu persis monster mana yang menyebabkan semua masalah ini. Itu adalah Raja Goblin Merah, dan saat ini sedang menghancurkan unit sekutunya. Jika unitnya kalah, seluruh operasi akan menjadi masalah besar yang tidak ingin dia hadapi. Memutuskan untuk menanganinya sendiri, dia bersiap untuk terjun ke medan pertempuran. Dia melangkah melalui portal bercahaya dan langsung ke zona pertempuran. Bahkan baginya, tingkat kehancuran di dalam labirin itu sangat mengesankan.
Melihat kerusakan secara langsung membuktikan betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan bos ini. Dia menyuruh raja untuk berhenti mengganggu unit-unitnya dan menghadapinya saja. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengubah struktur labirin itu sendiri. Raja Goblin Merah yang besar menjulang di atasnya. Senjata siap siaga. Seoyul memanggil pedangnya, memanggil monster itu maju. Monster itu meraung marah pada penyusup manusia itu. Ia menerjang maju dengan ancaman kematian. Tetapi Seoyul tidak gentar. Dia menghindari ayunan pedang raja yang berapi-api. Meskipun hari itu panjang, dia merasa sangat ringan. Dia memeriksa statusnya, dia telah mencapai level 24 dan sudah bisa merasakan perbedaan kekuatannya. Raja menjadi lebih agresif karena serangannya gagal mengenai sasaran. Seoyul tadinya akan mengandalkan goalnya, tetapi sekarang dia yakin dia bisa menyelesaikan ini sendirian. Bentrokan besar meletus saat Seoyul dan Raja Goblin Merah saling bertukar pukulan di koridor sempit. Monster itu mengeluarkan raungan serak saat Seoyul membalas kekuatan brutalnya dengan ledakan energi terkonsentrasi. Kekuatan benturan itu membuat binatang buas raksasa itu terlempar ke belakang. Baju besinya retak karena tekanan. Ia menerobos dinding batu, meninggalkan jejak puing-puing saat ia berjuang untuk mendapatkan kembali pinjakannya. Seoyul mendarat dengan anggun, hampir tidak terengah-engah setelah pertarungan sengit itu. Ia mengejek monster itu dan berterima kasih atas bantuannya. Nada santainya menyembunyikan nada yang jauh lebih tajam. Raja itu mengamuk, tetapi cengkeramannya pada pedang besarnya mulai goyah. Karena area sekitarnya telah dibersihkan, Seoyul memutuskan sudah waktunya untuk mengubah suasana. Ia memasang senyum percaya diri, bertanya kepada monster itu kemana perginya semua momentum mengerikan sebelumnya. Ia mengingatkan makhluk itu bahwa ia telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam pertarungan ini. Jadi pertarungan ini harus tetap menarik. Seoyul menuntut penampilan yang layak untuk seorang raja gerombolan, memprovokasi makhluk itu untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Sambil mencondongkan tubuh dengan seringai mengejek, ia bertanya apakah Raja Agung itu benar-benar takut padanya. Mata monster itu menyala dengan api pembunuh saat ia mengumpulkan sisa kekuatannya untuk serangan terakhir. Ia menerjang ke depan dengan jeritan kebencian murni, diselimuti aura api neraka. Seoyul menyaksikan pertunjukan itu dengan minat dingin. Senang akhirnya melihat hasil dari investasinya. Raja Goblin Merah mengayunkan pedang berapinya dalam busur mematikan yang lebar yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertarungan. Tetapi tepat sebelum pukulan itu mengenai sasaran, jebakan besar terpicu dari langit-langit di atas. Seoyul mengucapkan selamat tinggal yang mengerikan saat mata monster itu melebar karena kesadaran panik yang tiba-tiba. Sebuah jendela sistem berbunyi, mengkonfirmasi aktivasi jebakan langit-langit berduri. Pilar-pilar besar yang tajam seperti silet jatuh dalam sekejap, menghancurkan raja ke lantai batu. Seoyul berdiri dengan tenang di tengah pembantaian. Postur santainya kontras dengan duri-duri yang berlumuran darah. Dia memeriksa biaya isolasi dan menyimpulkan bahwa 20 koin emas adalah harga kecil yang harus dibayar untuk hasil ini. Dia benar-benar terkesan dengan betapa andal dan efisiennya pertahanan labirin barunya. Serangkaian notifikasi sistem mengkonfirmasi kenaikan level dan bahwa gerombolan yang dikalahkan sekarang menjadi bagian dari wilayahnya. Kemudian, Seoyul tertatih-tatih keluar dari hotel, kelelahan dan dipenuhi perban saat kru darurat mengerumuni area tersebut. Sebuah suara menggelegar yang familiar memanggil namanya, memecah kekacauan upaya penyelamatan. Itu adalah kepala seksi departemen penyelamatan dan dia sangat marah karena Seoyul masuk sendirian. Kepala seksi dengan panik memeriksa Seoyul untuk melihat apakah ada luka. Menuntut untuk mengetahui bagaimana seorang pemburu tunggal berhasil membersihkan seluruh gerombolan. Seoyul berpura-pura mengalami hilang ingatan mendadak yang semakin membuat kepala seksi frustasi. Perdebatan mereka terganggu oleh seorang pria berpakaian rapi dengan mantel coklat dan kacamata. Pendatang baru itu memperkenalkan dirinya sebagai Kwon Seong, kepala seksi dari Guild Hanul. Dia menatap kedua pemburu biro itu dengan senyum sopan namun jelas dipaksakan. Kwon Seong memulai dengan ucapan terima kasih yang dangkal atas kerjasama mereka dalam menyelesaikan pelanggaran ruang bawah tanah yang berbahaya. Dia dengan cepat menghentikan basa-basi dan langsung ke alasan sebenarnya kunjungannya. Dia meminta mereka untuk tidak memberikan wawancara kepada wartawan yang menunggu di luar. Kwon Seong menjelaskan bahwa Guild ingin merahasiakan masalah ini untuk menghindari kepanikan di antara penduduk.
Dia menawarkan sponsor yang besar kepada biro manajemen sebagai imbalan atas kerjasama total mereka. Seo Yul langsung tahu bahwa itu adalah suap, mengenali cara standar Guil menangani kesalahan mereka. Dia merenungkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara pemburu Guil elit dan anggota biro peringkat rendah. Masyarakat secara alami lebih mempercayai para anggota peringkat S, percaya bahwa Guil-Guil kuat ini adalah satu-satunya pelindung sejati mereka. Kenyataan ini jelas membuat Seo Yul jijik, tetapi dia tahu bahwa saat ini dia terlalu lemah untuk melawannya secara terbuka. Untuk saat ini, dia bersikap ramah, menggenggam tangan Kwon Seong dan berpura-pura sangat pengertian. Seo Yul mempertahankan sikap kerjasamanya dengan tenang menjelaskan bahwa dia memang tidak pernah berniat membuat keributan, karena menarik perhatian yang tidak diinginkan hanya akan mempersulit hidupnya. Namun, seringai licik muncul di wajahnya saat dia mempertimbangkan situasi tersebut. Membiarkan Guil lolos begitu saja dari kegagalan mereka akan membuatnya merasa dirugikan. Dia terus mengerumuni Kwon Seong, perwakilan Guil yang mengenakan jas coklat dan kacamata, yang hanya bisa tergagap kebingungan saat Seo Yul menyebutkan biaya untuk membersihkan kekacauan mereka. Tangan Seo Yul mencengkeram bahu Kwon Seong dengan intensitas sekuat besi. Sikap ramahnya dengan cepat menguap menjadi sesuatu yang jauh lebih buas dan mengintimidasi. Matanya menyala dengan cahaya kuning dingin saat dia akhirnya menyampaikan tuntutannya yang belak-belakan. 10 miliar won untuk kebungkamannya dan dukungan berkelanjutan terhadap biro tersebut. Kwon Seong tampak terguncang dan pucat karena terkejut. Menyadari terlambat sifat sebenarnya dari pria yang dia coba suap saat Seo Yul dengan tenang bertanya apakah Guil dapat memenuhi harganya. Ini adalah pagi yang biasa di taman. Para lansia sedang bersantai di bawah naungan, sementara seseorang menyelesaikan urusan harian mereka. Seo Yul ada di sana bersama mereka, menikmati es kopi dingin. Setelah menangani pelarian dari ruang bawah tanah hotel itu, dia akhirnya mendapat liburan 2 hari, waktunya untuk bersantai. Dia menangani seluruh kekacauan itu sendirian dan bahkan berhasil mendapatkan bonus dari Guil, hadiah yang pantas. Tapi kembali ke kantor, rekan-rekan kerjanya mulai memandangnya dengan curiga. Mereka curiga bagaimana orang seperti dia bisa melakukannya. Jika kabar tersebar bahwa dia bangkit kembali sebagai perancang labirin, segalanya akan menjadi rumit. Lebih baik merahasiakannya untuk saat ini. Karena dia punya waktu, dia membuka sistemnya untuk mengelola labirin. Mengelola dungeon tidaklah murah. Perbaikan dan kemunculan kembali monster membutuhkan emas, mata uang yang sama yang digunakan para pemburu. Dia memeriksa tagihan perbaikan 53 emas. Itu lebih dari 5 juta yuan, hampir 2 kali lipat gaji bulanannya. Ini investasi yang besar. Tapi dia memutuskan untuk membayarnya karena dia sudah mengumpulkan 80 koin emas. Dia kembali bekerja di portal, tetapi getaran di sakunya merusak suasana hatinya. Dia memeriksa ukuran kerah bajunya. Ini hari liburnya dan rekan kerjanya tidak mau meninggalkannya sendirian. Dia mengangkat telepon dan menyuruh petugas departemen pengawasan di ujung sana untuk langsung ke intinya. Suara di seberang sana terdengar terlalu ceria untuk seseorang yang menelepon di hari Sabtu. Itu Lee Jeong-hye dari departemen pengawasan. Dia berpikir karena dia seorang pengintai yang sedang berlibur, dia bisa membantunya menemukan seseorang. Dia bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan pembicaraan dan langsung menutup telepon. Dia hanya bisa menatap ponselnya dengan tidak percaya. Seo Yul melempar cangkir kopinya yang kosong dan kembali ke monolog batinnya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia benar-benar perlu memunculkan kembali setiap monster. Akan lebih cepat dan murah untuk langsung terjun ke labirin sendiri jika keadaan menjadi sulit. Tiba-tiba dia berhenti. Dia bisa merasakan tekanan berat di dekatnya. Ponselnya berdering lagi. Lee Jeong-hye hampir berteriak, berjanji akan membelikannya daging sapi jika dia mau mendengarkan. Dia bahkan mencoba bersikap seperti wanita yang lembah lembut. Seo Yul bertanya siapa yang seharusnya dia cari. Lee Jeong-hye mengatakan dia harus menemukan orang itu sendiri. Dia menyebut nama Kang Tae-san. Seo Yul membeku di tengah langkahnya. Dia mengakui bahwa dia sebenarnya ingin bertemu pria itu setidaknya sekali. Dia berpikir seorang dengan kaliber seperti itu akan mudah ditemukan dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan sekelompok lansia bermain jonggi. Salah satu dari mereka berteriak tentang berganti pemain. Seo Yul menatap pria tua yang pemarah itu. Dia merasakannya dari kejauhan, tetapi dari dekat itu bukan lelucon. Pria itu memancarkan aura merah gelap, jenis aura yang hanya dimiliki oleh para pemburu terkuat. Aura itu menonjol bahkan dari kejauhan. Seo Yul bertanya-tanya apakah pria tua yang pemarah ini benar-benar pemburu legendaris. Pria tua itu menangkapnya sedang memperhatikan dan bertanya apakah dia tahu caranya bermain. Dia ingin tahu cara mengalahkan lawannya.
Seo Yul mengatakan dia sedikit bermain. Pria tua itu menariknya ke dalam permainan untuk meminta nasihat. Seo Yul menunjuk ke papan dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus memindahkan kereta terlebih dahulu. Pria tua itu mengikuti saran tersebut dan sesuatu terjadi saat bidak itu mengenai papan. Gelombang kejut besar meletus dari papan, mengejutkan Seo Yul. Bidak-bidak papan berterbangan kemana-mana. Salah satunya menancap di pohon. Para pemain lain ketakutan. Pria tua itu berdiri, aura merahnya menyala. Dia mengatakan dia tidak bisa mengabaikan seseorang yang mendekatinya dengan niat tersembunyi. Melihat tekanan itu, keraguan Seo Yul lenyap. Ini pasti dia. Di Korea, hanya ada 5 pemburu peringkat es. Mereka adalah puncak kekuatan absolut. Salah satunya adalah seorang ahli yang dapat mengubah apapun yang disentuhnya menjadi senjata mematikan. Ini adalah Kang Tae-san, pemburu es rank dan ahli senjata. Dia menyebut gerakan Seo Yul murahan. Tepat saat itu, Lee Jeong-hye berlari ke taman, berteriak memanggil gurunya. Dia berhenti di antara mereka, terengah-engah karena berlari. Kang Tae-san sedikit tenang dan bertanya kepada Seo Yul, apakah dia dari Departemen Pengawasan. Seo Yul mengeluarkan ponselnya dan menjelaskan perannya. Dia hanya seorang pengintai untuk Departemen Penyelamatan. Dia menyebut gerakan menghindar Seo Yul arogan untuk seorang pemandu biasa. Tetapi Seo Yul hanya mengangkat bahunya, mengatakan dia memiliki terlalu banyak bakat. Guru tua itu menyipitkan matanya. Dia mengakui anak itu akan baik-baik saja jika dia tidak terlalu banyak bicara. Tepat saat itu, Lee Jeong-hye dari Departemen Pengawasan menyusul mereka tampak kelelahan. Dia memberitahu Kang Tae-san bahwa para peserta pelatihan sedang menunggu dan mereka harus segera kembali. Pria itu hanya menjawab dengan malas. Iya. Lee Jeong-hye menatap Seo Yul. Benar-benar penasaran bagaimana dia menemukan seseorang yang bahkan seluruh departemennya tidak bisa melacaknya. Seo Yul hanya mengacungkan jempol dengan angkuh. Dia mengatakan bahwa dia memang sehebat itu, lalu mencoba pergi. Tetapi Kang Tae-san tidak membiarkannya pergi semudah itu. Dia menyebutnya bocah sombong dan bertanya kemana dia pikir dia akan pergi. Dia mengingatkan Seo Yul bahwa dia juga seorang pemburu administrasi dan memerintahkannya untuk mengikuti. Kembali ke departemen, suara Kang Tae-san bergema. Dia memutuskan ingin menguji kelancangan mulut Seo Yul secara pribadi. Bagi kebanyakan orang, menjadi pemburu adalah tentang peringkat. Setiap kebangkitan memiliki kapasitas maksimum yang tidak dapat mereka ubah. Seorang pemburu C rank biasanya akan tetap berada di peringkat C, tidak peduli seberapa keras mereka berlatih. Tetapi lelaki tua itu percaya bahwa sistem tersebut tidak memperhitungkan semuanya. Seni bela diri dan kemahiran senjata tidak dapat diringkas dengan angka-angka sederhana. Dia menjelaskan bahwa Anda dapat melampaui peringkat Anda jika Anda benar-benar menguasai senjata Anda. Untuk membuktikan maksudnya, dia menghunus pedangnya. Udara di sekitarnya berkilauan dengan kekuatan. Para pemburu administrasi berkumpul di aula pelatihan mengamati sang master. Seo Yul berdiri di tengah-tengah mereka, tampak sangat bosan. Dia lebih suka berada di rumah mengelola dungeonnya. Seorang peserta pelatihan bernama An Sin-woo berdiri tegak, berteriak bahwa dia telah berlatih selama 4 bulan. Yang lain berbisik bahwa An Sin-woo adalah salah satu dari sedikit peringkat B di departemen. Dan Lee Jeong-hye membenarkan bahwa dia memang berbakat. Kang Tae-san mengakui potensi anak itu, membuat An Sin-woo berseri-seri bangga. Kemudian sang guru mengangkat pedang dan mengajukan satu pertanyaan. Apa yang dibutuhkan untuk menggunakan pedang ini dengan benar? An Si-woo langsung menjawab, mengklaim itu adalah campuran kekuatan mentah dan pemahaman mendalam tentang keterampilan seseorang. Kang Tae-san tampaknya tidak terlalu terkesan dengan jawaban yang klise itu. Dia mengarahkan pedang langsung ke Seo Yul, menyebutnya bocah sombong dan menuntut pendapatnya. Seo Yul bahkan tidak berkedip. Dia berkata tanpa berpikir panjang, itu hanya kemauan untuk mengayunkan senjata. Ruangan itu riuh dan berisik. Peserta pelatihan lainnya menganggap jawabannya kurang matang dibandingkan dengan jawaban An Sin-woo. Kang Tae-san mendekat, bertanya apakah dia yakin dengan jawaban sesederhana itu. Seo Yul balas menatapnya. Dia yakin. Dia bisa melihat bahwa lelaki tua itu setajam silet. Kang Tae-san menyebut sikap dan ekspresinya benar-benar tidak tahu malu. Tetapi kemudian dia menunjuk dan mengakui bahwa itu sebenarnya jawaban yang benar. Seo Yul terkejut. Dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian. An Si-woo kehilangan kendali. Dia berteriak pada gurunya. Tidak dapat menerima bahwa orang yang bukan peserta pelatihan seperti Seo Yul bisa benar. Seo Yul hanya memperhatikannya.
bertanya-tanya mengapa pria itu mengamuk karena sebuah pertanyaan. Kang Tae-san mengatakan kepadanya bahwa siapapun yang memenuhi syarat dapat berdiri di sana. Dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan ujian untuk mereka berdua. Mereka harus membuktikan jawaban mereka melalui tindakan. Dia bertanya apakah mereka menerima. An Si-woo langsung meneriakkan persetujuannya, sementara Seo-yul mulai berkeringat, mencoba mencari jalan keluar. Kang Tae-san mengatakan bahwa dia awalnya akan memilih An Si-woo, tetapi bertanya kepada Seo-yul apakah dia benar-benar baik-baik saja untuk pergi. Dia menyampaikan kabar buruk. Lulus ujian ini berarti menjadi murid resminya. Seo-yul membeku. Menjadi murid seorang pemburu peringkat es adalah sebuah permainan. Ini lebih dari sekedar kekuatan. Ini adalah jalan pintas menuju puncak hierarki pemburu. Kang Tae-san menyeringai padanya. Dia bertanya apakah anak itu merasa sedikit lebih termotivasi sekarang. Seo-yul mengepalkan tinjunya. Tawaran itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Dengan seringai percaya diri, Seo-yul mengatakan bahwa motivasi itu lebih dari cukup. Sang guru yang tidak dikenal berdiri di aula besar, menjelaskan aturan dengan sederhana. Dia memberitahu Seo-yul dan pemburu lainnya bahwa siapapun yang memenangkan ujian ini akan menjadi murid barunya. Seo-yul mendengarkan dengan seksama saat lelaki tua itu menyebutkan bahwa mereka akan berurusan dengan batu eter. Batu eter itu berada di tengah ruangan, berderak dengan kekuatan magis mentah. Seo-yul sedikit bingung, bertanya-tanya keterampilan macam apa yang akan diwariskan oleh sang guru. Di latar belakang, kerumunan menjadi liar, bersorak untuk departemen pengawasan. Seo-yul menggenggam senjatanya erat-erat, bertekad untuk menjadikan kesempatan ini miliknya sendiri. Sang guru melangkah maju, mengumumkan bahwa transfer akan segera dimulai. Dia memberi mereka peringatan yang adil. Jika mereka tidak merasakan kekuatannya, mereka akan langsung gagal. Mata lelaki tua itu menajam saat ia bersiap untuk melepaskan kekuatannya. Aura merah yang dahsyat meledak darinya, menyelimuti semua orang di ruangan itu. Sistem Seo-yul berbunyi, mendeteksi kehadiran luar biasa dari seorang ahli senjata. Pemburu lainnya sudah berjuang, terengah-engah karena tekanan yang sangat besar. Ia hampir pingsan, tetapi Seo-yul fokus pada hal lain. Sebuah tombak biru bercahaya perlahan muncul dari air yang beriak. Senjata itu berdenyut dengan energi, menjawab panggilannya. Sistem mengkonfirmasinya. Seo-yul secara resmi telah menguasai teknik tombak Raja Naga. Sang master mengamati mereka dengan cermat, mengukur reaksi mereka terhadap auranya. Ia mengakui bahwa mereka berdua memiliki bakat dan menyuruh mereka untuk bangga pada diri mereka sendiri. Di dekatnya, siswa lain dibawa pergi oleh petugas medis, tidak mampu menahan tekanan tersebut. Sang guru mengelus janggutnya, bertanya siapa yang ingin maju duluan. Pemburu senior itu melangkah maju dengan percaya diri, bertekad untuk mengakhiri kesempatan Seo-yul sekarang juga. Dia sangat percaya diri, berjanji untuk menghancurkan tekad Seo-yul bahkan sebelum dia memulai. Seo-yul hanya menguap di hadapannya, jelas tidak terkesan dengan omong besar itu. Sang senior menyebutnya penipu penerima suap dan bersiap untuk serangan besar. Dia menerjang ke depan bertujuan untuk membuktikan semuanya dengan kekuatan mentah. Sebuah pukulan kuat menghancurkan batu eter menjadi jutaan keping bercahaya. Kerumunan terkejut bahwa seseorang dari biro benar-benar dapat melakukan itu. Sang guru sangat terkesan, mencatat bahwa pria itu benar-benar menguasai teknik Raja Naga. Sang senior mendorong Seo-yul, menyuruh junior itu untuk menjauh dari sorotannya. Seo-yul membalas dengan seringai, bertanya mengapa dia begitu tegang. Sang guru memotong pembicaraan mereka, menyuruh mereka untuk menyimpan drama untuk nanti. Giliran Seo-yul. Seo-yul berjalan maju, mengakui bahwa pria lain itu jelas lebih kuat dalam hal kekuatan fisik. Namun, ia tahu ujian ini bukan hanya tentang kekuatan, ini tentang keyakinannya sendiri. Kata-kata sang guru sebelumnya bergema di benaknya, menegaskan bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia memikirkan bobot sebenarnya di balik penggunaan senjata. Ia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan inti, mengapa ia melakukan ini? Sebuah ingatan tentang orang yang menyelamatkannya terlintas kembali, memberinya jawaban. Ia ingin menjadi seseorang yang memberi orang lain harapan yang sama seperti yang ia rasakan hari itu. Itulah alasan ia menjadi pemburu biro dan mengapa ia perlu menjadi lebih kuat. Seo-yul melepaskan serangan yang jauh melampaui apapun yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Seo-yul melepaskan teknik dahsyat yang disebut penembus jantung api naga. Kekuatan serangan itu membuat seluruh penonton terdiam. Saingannya hanya bisa menonton dengan terkejut, berkeringat saat menyadari bahwa ia telah benar-benar dikalahkan. Seo-yul menoleh ke belakang, menawarkan permintaan maaf yang santai karena telah mengambil sorotan.
Ia bertanya kepada pemburu senior apakah ia tidak keberatan jika seorang junior mencuri posisinya. Sang guru tak dikenal mengamati mereka, mengingatkan semua orang bahwa sebuah senjata hanya sebaik orang yang menggunakannya. Pria tua itu tersenyum dan secara resmi mengumumkan bahwa Seo-yul sekarang adalah muridnya. Seo-yul tersenyum percaya diri, berterima kasih kepadanya atas kesempatan besar tersebut. Kerumunan bersorak riuh untuk sang jenius baru. Sementara itu, di sebuah gang gelap, seorang preman berjas dengan kasar menyeret Yeon-hye dengan rambutnya. Seorang gadis pirang memperhatikan sambil merokok, berpura-pura merasa kasihan pada teman sekelas mereka. Dia mengejek Yeon-hye, bertanya apakah sikap ingin tahu dan membantu temannya benar-benar sepadan dengan semua ini. Si preman mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tahu siapa yang dia hadapi sebelum bertindak seperti pahlawan. Dia menertawakannya, mengatakan bahwa dia sekarang sendirian tanpa ada yang bisa membantunya, menyebutkan bahwa mereka berada di rumah sakit setelah terjun dari atap. Dia mendekati ke wajahnya, mengatakan bahwa sikap pembangkangannya hanya membuatnya ingin memukulnya lebih keras. Dengan tamparan brutal, dia membuat gadis itu jatuh tersungkur ke lantai. Seorang pria dengan rambut putih panjang mendekat, dan si pengganggu menyapanya sebagai tuan muda. Ini adalah Hung Yi-hook, seorang antagonis dengan tatapan dingin dengan penuh perhitungan di matanya. Si pengganggu bersiap untuk pergi, menyuruh yang lain untuk memastikan Yeon-hye tidak melarikan diri. Dia memerintahkan Hung Yi-hook untuk mengikutinya, memanggilnya sebagai pemburu peringkat B. Si pengganggu menjelaskan bahwa dia memanggil pemburu itu agar mereka bisa pergi ke tempat yang lebih pribadi. Mereka akan pergi ke tempat di mana mereka bisa bermain sepuasnya tanpa saksi. Kembali ke tempat latihan, seseorang berkomentar betapa beruntungnya Seo-yul bisa memilih senjata apapun yang dia inginkan. Seo-yul berjalan keluar bersama seorang administrator, membawa tombak sederhana yang dipilihnya sebagai hadiah. Itu adalah tombak evolusi, Loga, senjata yang dapat tumbuh dan beradaptasi dengan penggunanya. Pemburu administrasi mengeluh tentang hari yang panjang dan hal-hal aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Di luar gedung, seorang wanita berusaha keras menerobos penjaga keamanan. Dia panik, bertanya apakah kepala Seo-yul masih di dalam dan memohon waktu sebentar saja. Penjaga itu menghalangi jalannya, mengatakan bahwa orang luar dilarang masuk dan dia seharusnya menelepon saja. Seo-yul berhenti ketika dia melihat keributan di belakangnya. Wanita itu melihatnya dan meneriakkan namanya, bergegas maju melewati para penjaga. Dia meraih bajunya terisak-isak sambil mengatakan sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Yeon-hye. Dia menjelaskan bahwa Yeon-hye diseret pergi oleh sekelompok yang dikenal sebagai sabuk kuning. Tatapan dingin dan penuh amanah muncul di wajah Seo-yul saat dia bertanya siapa sebenarnya yang membawanya. Cerita berlanjut di dalam hutan lebat yang bercahaya di mana suasananya sudah sangat tegang. Sekelompok kecil orang telah memasuki hutan terlalu jauh. Tetapi Kang Jong-min sama sekali tidak terganggu karena dia membawa seorang pemburu peringkat B untuk membantu. Dia mencondongkan tubuh ke arah gadis di sebelahnya. Dengan santai bertanya-tanya siapa yang akan menang jika pengawalnya harus berhadapan dengan monster. Kang Jong-min memperhatikan gadis itu gemetar dan menepuk bahunya dengan nada merendahkan, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena monster di sini seharusnya lemah. Tiba-tiba dia mendorongnya ke depan, memaksanya untuk memimpin jalan ke dalam bayangan. Dia menyuruh pemburu peringkat B untuk mengejarnya dan menangkapnya. Jelas-jelas sedang memasang semacam jebakan. Gadis itu berlari menembus pepohonan, ketakutan karena dipaksa untuk bertarung yang tidak dia inginkan. Dia tersandung dan jatuh ke tanah yang keras. Tetapi pemburu berambut putih itu sudah berada tepat di belakangnya. Dia berteriak meminta bantuan, tetapi Kang Jong-min hanya menatap dengan tatapan dingin, mengingatkannya bahwa sama sekali tidak ada orang di luar sana. Pemburu itu tiba-tiba berhenti dan menyuruhnya mundur. Dia merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat. Sekumpulan monster menerjang keluar dari kegelapan dan pemburu itu terpaksa bertindak untuk membela kelompoknya.